Di tanah Jepara lahir sang cahaya, putri raja darah pejuang membara. Retna Kencana, nama yang disematkan, langit bersaksi, sumpah tak tergoyahkan. Cinta direnggut darah membasahi bumi, suami tercinta gugur di medan iri. Namun luka itu jadi bara di dada, sang ratu bangkit memanggil samudra. Ratu Laut Jawa, nyalakan bara, mengguncang dunia, menantang penjajah. Badai berseru meriam menggelegar, namamu abadi, Ratu Kalinyamat. Membawa armada, sumber layar gagah, mengibarkan bendera, menantang Malaka. Takkan tunduk, takkan menyerah, teriak laut, mengukir sejarah dalam malam yang pekat. Doa mengalir deras, angin pun bersaksi atas sumpah suci. Ratu Laut Jawa, nyalakan bara, mengguncang dunia, menantang penjajah. Badai berseru meriam menggelegar, namamu abadi, Ratu Kalinyamat. Membawa armada, jung berlayar gagah, mengibarkan benda, menantang Malaka. Badai berseru meriam menggelegar, namamu abadi, Ratu Kalinyamat. Kecamu di pasir takkan hilang, namamu di ombak takkan tenggelam. Ratu Kalinyamat, Ratu Laut Jawa. Dunia mencatat nama-nama besar dari tokoh laki-laki. Tapi dari tanah Jawa, abad ke-16 muncullah seorang ratu. Bukan hanya cantik dan cerdas, tapi juga pemberani. Seorang perempuan yang menantang kekuasaan terbesar di dunia pada zamannya, Portugis. Inilah kisah Ratu Kalinyamat, sang Ratu Laut Jawa. Ratu Kalinyamat lahir sebagai Dyah Retna Kencana, putri dari Sultan Trenggana, Raja ketiga Kesultanan Demak yang Agung. Ia tumbuh dalam lingkungan istana, menghirup aroma kekuasaan sejak kecil, namun juga menyaksikan penuh darah, perebutan tahta, dan pengkhianatan. Saat ia menikah dengan Pangeran Hadiri, bangsawan asal Kesultanan Aceh, hidupnya tampak sempurna. Tapi kebahagiaan itu singkat karena satu tragedi mengubah segalanya. Tahun 1549, sang suami dibunuh secara kejam dalam kudeta yang dipimpin oleh Arya Panangsang, salah satu tokoh paling ditakuti di era Demak. Dyah Retna Kencana menyaksikan dengan mata kepala sendiri tubuh suaminya ditikam tanpa ampun. Apa yang dilakukan oleh seorang perempuan biasa? Mungkin menangis, tapi tidak untuk Dyah Retna Kencana. Ia mencukur rambutnya sebagai simbol duka dan tekad, meninggalkan istana, pergi ke hutan, dan melakukan tapa berata. Dan dari situlah muncul seorang ratu baru, Ratu Kalinyamat. Bertempat di Kalinyamat, wilayah Jepara, ia mulai membangun kekuatan. Ia mewarisi pelabuhan strategis. Bertempat di Kalinyamat, wilayah Jepara, ia mulai membangun kekuatan. Ia mewarisi pelabuhan strategis, armada laut yang kuat, dan jaringan dagang yang luas. Tapi ia bukan hanya penguasa ekonomi, ia adalah panglima yang siap tempur. Laut Jawa bergemuruh oleh ujung-ujung besar yang ia bangun. Tujuannya hanya satu,
menghancurkan Portugis di Malaka. Ingat, ini bukan fiksi. Seorang perempuan dari Jepara benar-benar menyatakan perang terhadap kekuatan kolonial terbesar di dunia. Tahun 1551, dengan ratusan kapal dan ribuan prajurit, armada Ratu Kalinyamat bergabung dengan pasukan Kesultanan Johor dan Aceh untuk menyerang Portugis di Malaka. Ini adalah salah satu ekspedisi militer laut terbesar yang pernah diluncurkan dari Nusantara. Pertempuran berlangsung berhari-hari, meriam menggelegar, darah mengalir di pelabuhan Malaka. Meski belum berhasil merebut kota itu sepenuhnya, dunia mulai gemetar. Catatan Portugis menyebutnya Senhora Poderosa Ericha, seorang wanita yang sangat kuat dan kaya. Tak hanya sekali, Ratu Kalinyamat mengirim armada laut dan lagi. Tahun 1573, ia mengutus 300 kapal dan lebih dari 15.000 pasukan untuk menyerbu Malaka. Ini bukan sekedar serangan, ini adalah pernyataan keras dari Laut Jawa. Kami tidak tunduk. Dalam dunia yang didominasi oleh patrika dan penjajahan, seorang perempuan dari Jepara berdiri di antara raja-raja besar dan berkata, "Aku akan melawan." Sayangnya, kisah Ratu Kalinyamat nyaris tenggelam oleh waktu. Ia tak punya patung megah seperti raja-raja Jawa. Tak banyak film atau buku sejarah yang membesarkan namanya, tapi warisannya hidup. Dalam ukiran halus Jepara yang masih lestari hingga kini, dalam semangat perempuan-perempuan Indonesia yang berani berdiri dan bersuara. Dalam laut yang tak pernah lupa akan dentuman meriam dari kapal Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat bukan hanya simbol kekuasaan, ia adalah lambang perlawanan, lambang keberanian perempuan, dan bukti bahwa dalam sejarah Nusantara ada seorang ratu yang tak gentar menantang dunia. Ingat namanya, sebarkan kisahnya. Ratu Kalinyamat, sang Sri Kandi Laut Jawa. Kalau kamu bangga jadi anak bangsa dan ingin lebih banyak tokoh sejarah Indonesia diangkat seperti ini, like, share, and subscribe sekarang juga. Tulis di komentar siapa tokoh sejarah Indonesia yang ingin kamu dengar kisah selanjutnya. Tanah Jepara, lahir Sanjaya, putri raja darah, pejuang membara, Retna Kencana, nama yang disamakan, langit bersaksi, sumpah tak tergoyahkan. Cinta direnggut darah membasahi bumi, suami tercinta gugur di medan diri. Namun luka itu jadi bara di dada, sang ratu bangkit memanggil samudra. Ratu Laut Jawa, nyalakan bara, mengguncang dunia, menantang penjajah. Badai berseru meriam menggelegar, namamu abadi, Ratu Kalinyamat. Membawa armada, jung berlayar gagah, mengibarkan bendera, menantang Malaka. Takkan tunduk, takkan menyerah, teriaklah mengukir sejarah. Dalam malam yang pekat, doa mengalir deras, angin pun bersaksi atas sumpah suci. Ratu Laut Jawa, nyalakan bara, mengguncang dunia, menantang penjajah. Badai berseru meriam menggelegar, namamu abadi, Ratu Kalinyamat. Ratu Laut Jawa, nyalakan bara, mengguncang dunia, menantang penjajah. Badai berseru meriam menggelegar, namamu abadi, memanggil samudra.